komoditas perikanan pantai utama yang dibudidayakan dalam tambak. Bandeng telah dibudidayakan di Pulau Jawa sejak tahun 1400. Namun secara umum tingkat teknologinya masih bersifat sederhana atau tradisional sampai saat ini. Padahal bandeng termasuk jenis ikan ekonomis penting karena merupakan ikan yang dikonsumsi paling banyak sebagai akibat dari kandungan gizinya yang tinggi. Mungkin karena bandeng mudah beradaptasi, bertoleransi tinggi terhadap perubahan lingkungan perairan, tahan terhadap penyakit, dan tidak bersifat kanibalisme, maka pemeliharaannya pun dapat dilakukan secara sederhana, sehingga teknologi budidayanya cenderung tidak berkembang. Negara kita memiliki potensi lahan tambak seluas 800.000 hektar. Sekitar 300.000 hektar dimanfaatkan saat ini. Potensi sumber daya lahan ini didukung oleh sumber daya lain, berupa laut dan sungai sebagai pemasok air bagi kebutuhan lahan tambak. Akhir-akhir ini terjadi kemerosotan mutu lingkungan yang terdampak pada mewabahnya serangan penyakit udang di beberapa hamparan tambak Indonesia yang mengakibatkan menurunnya produksi dan volume ekspor udang. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, diperlukan upaya diversifikasi komoditas yang tahan terhadap perubahan mutu lingkungan guna mempertahankan produktivitas tambak. Bandeng memiliki keunggulan komparatif dan strategis dibandingkan dengan komoditas perikanan pantai lainnya. Dalam hal teknologi pembenihan dan pembesarannya telah dikuasai dan berkembang di masyarakat. Merupakan sumber protein ikan yang potensial bagi pemenuhan kebutuhan gizi dan pendapatan masyarakat petambak dan nelayan, serta merupakan ikan yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia dalam bentuk segar dan olahan serta untuk umpan ikan tuna. Bandeng tergolong umpan yang baik untuk ikan tuna karena memenuhi persyaratan sebagai umpan seperti warna terang mengkilat atau keputih-putihan dan mudah menarik perhatian tuna. Tahan lama dalam pengangkutan selama dilakukan operasi penangkapan tuna. Sirip tidak terlalu tebal dan kuat, ada bau khas anyir dan dapat tersedia dalam jumlah besar dengan harga murah, mudah dibudidayakan dan benih mudah diperoleh. Pada tahun 1996 diperkirakan kebutuhan bandeng umpan untuk perikanan tuna mencapai 20.800 ton per tahun atau sekitar 250 juta ekor untuk memasok sekitar 1.000 kapal rawai tuna. Keberlanjutan usaha pembesaran tersebut perlu didukung pasok nener yang tepat, mutu, jumlah, waktu, tempat, ukuran, dan harga. Sehingga diperlukan dukungan produksi nener melalui usaha pembenihan yang dikelola secara terpadu melalui hatchery skala rumah tangga bandeng, didukung oleh hatchery lengkap dengan pola kemitraan. Usaha hatchery skala rumah tangga bandeng yang telah terbukti mampu melengkapi kebutuhan nener untuk budidaya di tambak di Indonesia. Keberhasilan program ini akan diuji cobakan pada wilayah pesisir lainnya di Indonesia, misalnya di Kota Mare Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, di mana telah dikaji sistem usaha tani kemitraan berupa sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan. Sistem usaha tani ini memacu peran serta masyarakat dan swasta secara langsung, dengan pencetus awal kegiatan dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan terkait, seperti Balai Penelitian Perikanan Pantai Maros, Loka Penelitian Perikanan Pantai Gondol, dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ungaran. Kajian sistem usaha perikanan tambak berbasis bandeng memiliki tujuan khusus. Yang pertama adalah menerapkan teknologi hasil penelitian pada skala komersial. Yang kedua, memberdayakan tambak dan backyard hatchery udang yang sementara ini mengalami berbagai hambatan,
terutama yang terkait dengan masalah-masalah lingkungan dan penyakit. Yang ketiga, berupaya memanfaatkan pasar umpan bandeng yang digunakan untuk perikanan tuna. Diharapkan dengan pengkajian sistem usaha perikanan tambak berbasis bandeng ini yang dilakukan di Tegal, diharapkan dapat memberdayakan tambak. Untuk mengembangkan produksi bandeng umpan berbasis agribisnis di tingkat petani, diperlukan suatu pengembangan pola usaha terpadu terlanjutkan sejak dari proses produksi benih, produksi bandeng umpan, pasca panen untuk memasok kebutuhan umpan bagi perikanan tuna. Bagaimana pelaksanaan kegiatan sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan ini? Ikutilah penjelasan Dr. Taufik Ahmad, Kepala Balai Penelitian Perikanan Pantai. Sejak tahun 1985, para peneliti di Balai Penelitian Perikanan Pantai telah melakukan kegiatan penelitian berbagai tahap budidaya bandeng. Dan pada tahun 1992 ditemukan model perbenihan bandeng dalam bentuk hatchery lengkap dan hatchery skala rumah tangga, serta pembesaran bandeng secara intensif. Namun, masyarakat petambak masih menerapkan hasil-hasil penelitian tersebut secara terpisah-pisah sehingga kadang-kadang efisiensi produksinya rendah. Padahal, apabila hasil-hasil penelitian tersebut diterapkan secara utuh dan saling terkait satu sama lain, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan dalam suatu model agribisnis desa pantai. Dalam kaitan dengan hal tersebut, para peneliti di Balai Penelitian Perikanan Pantai mencoba menggabung-gabungkan hasil penelitian tersebut dalam suatu bentuk sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan. Lokasi yang dipilih untuk tujuan tersebut adalah Kota Madya Tegal dan Kabupaten Brebes, dengan alasan bahwa di Kota Madya Tegal telah terdapat hatchery lengkap bandeng dan banyak backyard hatchery udang yang dapat dimodifikasi menjadi hatchery skala rumah tangga bandeng. Sedang di Kabupaten Brebes banyak tambak udang intensif yang sudah mulai tidak produktif lagi akibat berbagai alasan, diantaranya serangan penyakit. Diharapkan sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan ini apabila dikembangkan dengan baik akan mampu diantaranya meredam gejolak harga yang biasa terjadi pada perdagangan nener dan umpan. Dalam kaitan yang lebih luas lagi, sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan ini juga dapat menunjang usaha-usaha penggemukan bandeng di tambak dan usaha-usaha perdagangan bandeng untuk konsumsi langsung. Selain itu, juga diharapkan bahwa kebutuhan bandeng umpan di Muara Baru yang lebih dari 3 juta ekor per bulan dapat dipasok dari kegiatan ini. Dalam skala yang lebih luas diharapkan sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan ini mampu mendukung pembangunan perikanan nasional, khususnya pembangunan perikanan tambak di daerah pantai. Pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha hatchery bandeng. Hatchery skala rumah tangga tidak menuntut persyaratan lokasi seperti hatchery lengkap karena sebagian kegiatan untuk hatchery skala rumah tangga telah dilakukan pada hatchery lengkap. Untuk lebih lengkapnya, ikutilah penjelasan Dr. Ketut Sugama, Kepala Loka Penelitian Perikanan Pantai. Untuk keberhasilan usaha perbenihan bandeng, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan beberapa aspek. Di antaranya yaitu tata ruang, iklim, tekstur tanah, sumber air, baik air laut dan air tawar, dan aspek sosial. Tata ruang dimaksudkan untuk menghindari persaingan antara industri penghasil bahan pencemar dengan perikanan.
kemudian iklim, itu diusahakan menempatkan perbenihan itu di daerah yang di mana angin bertiup tidak terlalu kencang, curah hujan tidak terlalu besar, dan cukup cahaya untuk memproduksi plankton. Sedangkan tekstur tanah itu dimaksudkan untuk menahan beban dari bak-bak induk dan hatchery itu sendiri. Sedangkan faktor sosial ini berhubungan dengan salah pemasaran dan tenaga kerja. Di Bali Utara, kita kembangkan ada 2 model perbenihan ikan bandeng. Yang pertama yaitu perbenihan perbenihan lengkap, di mana usaha kegiatannya dimulai dari penyediaan induk, kemudian penetasan, peneluran, penetasan, pembesaran larva, dan penjualan nener. Sedangkan hatchery skala rumah tangga kegiatannya dimulai dari penetasan telur, di mana telurnya berasal dari hatchery lengkap, penetasan, pembesaran larva, dan penyediaan pakan alami. Di Bali Utara ini telah ada 8 unit hatchery lengkap sebagai pasok telur untuk hatchery skala rumah tangga yang berjumlah sekitar 400 buah. Kendala utama yang dihadapi oleh pengusaha hatchery skala rumah tangga yaitu kurangnya pasok telur dari hatchery lengkap, karena hatchery yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan hatchery skala rumah tangga. Untuk itu kami mengajak pada pengusaha atau pemodal barangkali mau bergerak di bidang perbenihan bandeng ini untuk memenuhi kebutuhan telur yang diperlukan oleh pengusaha hatchery skala rumah tangga. Keberhasilan usaha hatchery bandeng untuk menghasilkan nener yang memenuhi persyaratan ditentukan oleh rancang bangun, bahan, tata letak, dan konstruksi sarana. Bahan yang digunakan untuk membangun hatchery bandeng harus memenuhi persyaratan konstruksi yang diperlukan dalam kaitan dengan keamanan baik untuk pekerja maupun untuk benih yang dipelihara. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman serta meningkatkan kemudahan kerja, tata letak sarana hatchery bandeng harus disesuaikan dengan urutan tahap produksi yang berkaitan satu sama lain. Rancang bangun sarana hatchery bandeng harus disesuaikan dengan sifat-sifat biologis mulai dari induk, telur, larva, dan gelondongan serta pakan alami untuk mengurangi kemungkinan kegagalan akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan biologis yang dikehendaki. Salah satu bentuk kemitraan dalam sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan adalah telur bandeng yang dihasilkan oleh hatchery lengkap akan ditetaskan dan dipelihara larvanya oleh hatchery skala rumah tangga. Hanya telur dengan kualitas baik, fekunditas lebih dari 100.000 butir, dan fertilitas lebih besar 75% yang diberikan kepada hatchery skala rumah tangga. Pasok pakan alami bagi hatchery skala rumah tangga juga dapat diperoleh dari hatchery lengkap. Bimbingan teknis oleh tim teknis dilakukan terhadap hatchery lengkap maupun anggota hatchery skala rumah tangga. Bagaimana proses produksi nener dilakukan di hatchery? Mari kita simak penjelasan Insinyur Titi Aslianti, staf peneliti Loka Penelitian Perikanan Pantai.
Sejak tahun 1985, Loka Penelitian Perikanan Pantai Gondol Bali telah berhasil memijahkan ikan bandeng secara terkontrol dan dengan melakukan serangkaian penelitian, terutama dalam hal pemeliharaan dan pembesaran larva, maka teknologi berbenihan ikan bandeng berhasil dikuasai. Teknologi tersebut semakin berkembang dan telah diadopsi serta diterapkan oleh masyarakat pengguna, baik oleh instansi pemerintah, pengusaha, maupun petani ikan. Pemeliharaan larva di hatchery skala rumah tangga HSRT atau yang lebih dikenal dengan backyard hatchery umumnya berkisar antara 21 hingga 25 hari. Adapun kapasitas bak larva berkisar 8-12 ton yang mampu ditebari telur bandeng antara 150 sampai 200 ribu butir dengan tingkat kelangsungan hidup lebih dari 50%. Perbandingan antara bak pakan, yaitu bak chlorella, bak rotifer, dan bak larva adalah 2:1. Harga jual nener hasil produksi HSRT berkisar Rp35 per ekor dan dalam satu siklus pemeliharaan umumnya diperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000. Pada tahun 1992 atas bimbingan para peneliti di Loka Penelitian Perikanan Pantai Gondol, saya merintis usaha produksi nener 1 unit hatchery skala rumah tangga. Waktu itu penghasilan utama saya berasal dari pertanian anggur yang mulai goyah akibat harga rendah. Alhamdulillah, melalui usaha nener tersebut, penghasilan saya bertambah dan sampai saat ini saya sudah memiliki 13 unit hatchery skala rumah tangga dan 4 buah tangki induk bandeng penghasil telur. Berdasarkan pengalaman 5 tahun, saya berpendapat bahwa usaha produksi nener di hatchery skala rumah tangga sangat menguntungkan, terutama bagi masyarakat pantai bermodal kecil yang memiliki semangat usaha. Selain merupakan usaha yang mandiri dan menguntungkan, hatchery skala rumah tangga ini merupakan andalan bagi kegiatan usaha pemeliharaan ikan bandeng yang berikutnya, baik sistem usaha berbasis bandeng umpan maupun produksi bandeng untuk konsumsi. Petambak operator dalam kelompok terpilih yang diperoleh dari kegiatan pemahaman pedesaan dalam waktu singkat diberi bekal baik teknis maupun non-teknis yang berkaitan dengan pembesaran bandeng umpan yang dilakukan oleh tim teknis. Penentuan petambak kooperator didasarkan atas persyaratan memiliki lahan tambak yang terpilih dalam hamparan, status produktivitas rendah, sanggup menerapkan pola teknologi yang diintroduksi, dan bekerja dalam kelompok yang terpadu. Bagaimana peran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ungaran pada kegiatan sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan ini? Kita ikuti penjelasan Insinyur Surahman, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Ungaran. Keterlibatan atau keikutsertaan BPTP Ungaran di dalam penelitian bandeng ini, yang pertama karena memang penelitian dilakukan di Jawa Tengah. Karena itu kita berkewajiban sama-sama unit kerja Badan Litbang Pertanian untuk membantunya. Karena itu kita melibatkan 2 peneliti di dalam penelitian bandeng ini. Yang kedua, karena penelitian ini dilakukan di lahan petani dengan skala yang cukup luas, karena itu seperti juga kita bisa katakan ini semacam SUP, sistem usaha pertanian, maka salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mempercepat alih teknologinya. Karena itu keterlibatan atau keikutsertaan BPTP Ungaran tidak sekedar di dalam pelaksanaannya, tetapi juga mulai dari perencanaan sampai kepada nanti pelaporannya dan bahkan di dalam proses alih teknologinya.
Dengan demikian, hasil penelitian Balitkanta mengenai bandeng ini selain dapat masukan untuk perbaikan teknologi, tetapi juga ada hasil berupa teknologi yang dapat diterapkan oleh para petani atau oleh para petani tambak di daerah Jawa Tengah khususnya. Seperti halnya pada budidaya bandeng konsumsi, untuk budidaya bandeng umpan perlu dilakukan persiapan tambak yang sempurna, baik pada tambak, penggelondongan maupun tambak, pembesaran agar keberhasilan usaha yang diharapkan dapat terwujud. Selama persiapan tambak dilakukan pengangkatan lumpur, perbaikan pematang dan pintu yang bocor, dan pemasangan saringan pada pintu air. Selain itu, selama persiapan tambak juga dilakukan pengeringan tambak selama 1-2 minggu sampai tanah dasar tambah retak-retak yang dilakukan pada saat surut dan cuaca panas. Pemberantasan hama dilakukan dengan menggunakan saponin dosis 30 ppm. Karena saponin tergolong pestisida selektif dan membunuh organisme air yang bersel darah merah seperti bandeng, maka perlu dilakukan pembuangan air tambak secara tuntas setelah semua hama mati dan dilanjutkan dengan pencucian tambak 2-3 kali. Pengapuran dilakukan dalam kondisi macak-macak menggunakan kapur pertanian atau yang sering dikenal dengan kaptan. Dosis kapur yang digunakan tergantung pada pH tanah dasar tambak. Untuk hamparan tambak, kegiatan sistem usaha perikanan berbasis bandeng umpan di Tegal dan Brebes, dosis kaptan yang diaplikasikan adalah 500-1000 kg per hektar. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian pupuk organik. Di Tegal dan Brebes, pupuk organik yang digunakan adalah kotoran hewan dengan dosis 500 kg per hektar. Selang 1 minggu kemudian dilanjutkan dengan pemberian pupuk urea dan TSP masing-masing dengan dosis 100 dan 150 kg per hektar. Pengisian air tambak dilakukan secara bertahap agar kelekap yang merupakan makanan bagi bandeng dapat tumbuh lebih baik. Setelah mencapai 60-80 cm, ketinggian air tambak dipertahankan selama pemeliharaan. Penebaran nener dilakukan pada pagi hari dengan terlebih dahulu melakukan adaptasi terhadap salinitas dan suhu air. Padat penebaran yang diaplikasikan pada tambak pembesaran adalah 5 ekor per meter biji sangkar atau 50.000 ekor per hektar. Nener diperoleh dari hatchery skala rumah tangga yang tergolong dalam kelompok kooperator. Karena pada budidaya bandeng umpan tergolong teknologi intensif, sehingga makanan alami berupa kelekap hanya dapat mencukupi kebutuhan ikan bandeng sampai 3-4 minggu. Oleh karena itu, pakan buatan menjadi mutlak dalam budidaya bandeng umpan untuk mendukung pertumbuhan dan kehidupannya. Selama pemeliharaan bandeng dilakukan pergantian air 50-75% per minggu, baik secara gravitasi maupun dengan bantuan pompa. Selain menyangkut kuantitas air, perlu pula pengamatan kualitas air dilakukan setiap hari, meliputi salinitas, suhu, pH, oksigen, terlarut, dan kecerahan. Bandeng sebagai organisme air
menuntut persyaratan kualitas air tertentu untuk dapat hidup optimal, misalnya salinitas 15-30 ppt, suhu 27-30 derajat Celcius, pH 7,0 sampai 8,5 dan oksigen terlarut 3-8 ppm, kecerahan 20-40 cm dan bebas cemaran. Selama pemeliharaan, selain kegiatan rutin berupa pergantian air dan pemberian pakan, perlu pula dilakukan pemantauan kondisi fisik tambak, misalnya adanya kebocoran pematang dan pintu air, serta pemantauan pertumbuhan dan kesehatan ikan bandeng serta hama. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya mengambil tindakan pencegahan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan panen. Penimbangan berat bandeng dapat dilakukan pada setiap 10 hari. Selain untuk mengetahui pertumbuhannya, juga perlu untuk menyesuaikan dosis pakan tambahan yang akan diberikan. Penangkapan ikan bandeng untuk tujuan penimbangan berat harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya kerusakan sisik ikan bandeng yang dapat menyebabkan kematian. Setelah dipelihara selama 3 bulan,